Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gus Mukhlis, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan segera lekas pulih. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini kita akan belajar amalan khusus wanita dulu ya. Tapi yang laki-laki juga harus tahu, karena ini penting untuk diajarkan kepada pasangannya atau anaknya kelak. Kali ini kita akan membahas amalan untuk wanita yang sedang haid. Kabar gembira untuk wanita yang sedang haid. Inilah amalan agar pahala tetap mengalir meski dalam keadaan haid, dan juga larangan-larangannya. Amalan apa saja yang boleh dilakukan dan akan mendatangkan pahala? Yang pertama, berdoa dan berzikir. Ketika haid, kita dianjurkan senantiasa berdoa dan berzikir untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir atau membaca asma Allah bisa dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lain sebagainya. Berdoa, berzikir, menjadi kesempatan kita dalam berikhtiar mohon ampunan dan perlindungan darinya, sehingga suasana hati kita menjadi lebih tenang. Yang kedua, bersolawat. Lantunan-lantunan solawat mendatangkan rahmat dan sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat adalah amalan yang bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Ketiga, mendengarkan lantunan Al-Quran. Mendengarkan lantunan Al-Quran bisa kita jadikan sebagai alternatif pengganti karena tidak bisa membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Lantunan Al-Quran penyejuk hati dan pendatang berkah bagi kita. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku saat aku sedang haid, dan ia membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, bersedekah. Bersedekah merupakan amalan yang dianjurkan untuk umat Islam yang juga baik untuk kita lakukan pada saat haid. Bersedekah bisa kita lakukan dengan berbagai macam hal, mulai dengan menebar senyum kebaikan, memberi santunan kepada anak yatim dan fakir miskin, serta memberi makanan pada orang yang sedang berpuasa. Diriwayatkan dalam As-Sahihain, Abdullah bin Ammar radhiyallahu an, bahwasanya seseorang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah menjawab, memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, menuntut ilmu. Menambah wawasan akan keagamaan bisa kita lakukan dengan mendengar tausiah dalam majelis taklim, membaca buku-buku tentang kajian keislaman, atau dengan mudah bisa melalui YouTube dan Instagram. Keenam, silaturahim, menjalin hubungan baik sesama manusia. Jika dalam situasi pandemi seperti sekarang, bisa kita lakukan melalui sosial media untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Yang ketujuh, bangun malam berzikir layaknya kebiasaan sebelum haid. Amalan yang gak kalah penting untuk dilakukan. Apabila sebelum haid terbiasa bangun pada sepertiga malam untuk sholat tahajud, bisa tetap kita lakukan dengan menggantikan sholat menjadi berzikir. Kita bisa melakukan rutinitas seperti biasa, bangun, berwudu, dan dilanjutkan berzikir. Yang selanjutnya adalah amalan yang dilarang pada saat haid. Yang pertama, sholat. Tidak sah sholat seorang yang sedang haid karena dalam keadaan berhadas besar. Oleh karena itu, diperintahkan untuk tidak melaksanakan sholat fardu maupun sunnah kepada wanita yang sedang haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada istrinya Aisyah radhiyallahu an, apabila haid datang, tinggalkanlah sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, puasa. Wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan puasa. Namun setelah masa haidnya usai, mereka wajib mengganti atau mengodok puasa wajib atau puasa Ramadan. Aisyah radhiyallahu an menjelaskan, kami mengalami itu, yaitu haid. Maka kami diperintahkan mengodok puasa, tapi tidak diperintahkan mengodok sholat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ketiga, menyentuh dan membaca mushaf Al-Quran. Tidak boleh bagi wanita haid menyentuh dan membaca mushaf Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyentuhnya kecuali oleh mereka yang disucikan. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 79. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Orang junub dan wanita haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Keempat, berdiam diri dalam masjid. Wanita yang sedang haid tidak diperkenankan berdiam diri dalam masjid karena dikhawatirkan akan meninggalkan bercak darah. Kelima, tawaf. Wanita haid tidak sah hukumnya melakukan tawaf. Dan yang terakhir, berhubungan suami istri yang hanya akan membawa penyakit bagi mereka. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.